Shalom saudara. Saya ajak kita semua berdoa sebelum memulai ibadah ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami diizinkan kembali Tuhan untuk bersama-sama memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan terutama Tuhan bersama-sama Tuhan mengingat kasih-Mu yang besar atas kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, biar Tuhan semua yang hadir saat ini, baik yang di gereja ini, baik yang menonton secara live Tuhan, biar memberkati Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kiranya Tuhan pemulihan terjadi saat ini Tuhan, mujizat terjadi saat ini Tuhan. Karena kami percaya Bapa, di dalam nama-Mu Bapa ada mujizat, ada pemulihan, dan ada kesukaan besar Bapa. Pujian nama Bapa, dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Haleluya saudara. Saudara bersukacita saudara. Amin. Saudara, selamat Paskah saudara. Wahyu 12 berkata saudara, bahwa saatnya nanti saudara, orang-orang percaya akan menyanyikan nyanyian kemenangan bagi Tuhan. Amin saudara. Dan saat itu karena kesaksian kita dan oleh darah anak domba, iblis dikalahkan. Saat ini saya mau ajak semua saudara bagi berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya, mari bertepuk tangan dalam Tuhan. Mari katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba, amin, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sama-sama, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, amin, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa dikalahkan saudara? Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah, kuasa diurapinya, karena telah dilemparkannya
Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Katakan oleh darah domba. Darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Mari berdua tangan kepada Tuhan. Oleh darah anak, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa dikalahkan, saudara? Dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersukaria di dalam Tuhan, bersukaria di dalam Tuhan. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, rayakan kehadiran Tuhan, layak dipuji. Bersukaria di dalam Tuhan, bersukaria di dalam Tuhan. Biar musik saja. Haleluya, mari bertepuk tangan, saudara. Karena Tuhan kita telah bangkit. Ada sukacita besar saat ini. Hari ini adalah harinya Tuhan yang disediakan bagi umat-umatnya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari sama-sama katakan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Oh, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersukaria di dalam Tuhan, bersukaria di dalam. Rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Oh, rayakan, sebab Dia yang layak dipuji. Bersukaria di dalam Tuhan, bersukaria di dalam Tuhan, bersukaria di dalam Tuhan, bersukaria.
pohon zaitun Tuhan mengecewakan Tuhan, keadaan Tuhan, hasil-hasil ladang Tuhan, tak sesuai harapan Tuhan. Tapi saat ini Tuhan, kami mau menaruh percaya Tuhan. Kami mau lebih lagi menaruh percaya kepada Engkau Tuhan. Satu-satunya penolong kami Tuhan. Yesus setia. Di saat Engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat Engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Di saat Engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat Engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia. Yesus kan selalu setia sampai selama-lamanya. Mari katakan, walau ada tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang termasi. Kambing domba terhalau sudah, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun bukan tetap setia, namun aku kan tetap setia karena Yesus, karena Yesus tetap setia. Saya rindu cuma nyanyikan lagu ini ya Tuhan. Katakan di saat Engkau, amin Tuhan.
namun aku kan tetap setia. Walau pohon ara, walau pohon tak berubah, pohon zaitun mengecewakan. Kambing domba dalam surga, lembu sapi tak ada, sapi tak ada. Ini permohonan kami Bapa, ini janji kami Bapa, kan tetap setia. Namun aku kan tetap setia. Namun aku kan tetap setia. Sekali lagi katakan. Namun aku kan tetap setia. Karena Yesus tetap setia. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Ini janji kami Bapa. Bukan hanya kata berkat Bapa, kami mengikut Engkau Bapa. Di saat susah pun Bapa, kami tetap beriman kepada Engkau Bapa. Meskipun pohon ara Bapa tetap berbunga, meskipun hasil ladang kecewakan Bapa, tapi ini janji kami Bapa, kami mau tetap setia Bapa kepada Engkau Bapa. butuh Engkau Bapa saat ini Bapa. Memulihkan kami Bapa, menjauhkan dari kami hati yang keras. Biar Kau penuhi bencana ini Tuhan. Saat ini Tuhan layakkan kami Tuhan.
Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan Roh Suci. Hidupku bagai jalan, ku bersuara. Ingin ku renung kesejukan air hidupku. Sama-sama katakan. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidup. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan hidupku bagai bencana Bapa. Ku bawa ke surgamu Tuhan. Ingin ku kesejukan air hidupku Tuhan. Katakan penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamaah hidupku. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu, jamaah hidupku. Biar singkat dan cepat, nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan. Penuhi hatiku bagai tanah gersang, merindukan jalan, hidupku bagai bejana. Ku bawa ke surgamu Tuhan. Ingin ku renung kesejukan air hidupku. Sama-sama katakan penuhi. Penuhi aku sekarang, penuhi
dengan sebuah satu kerinduan untuk kau dipenuhi oleh kuasa Allah. Hari ini Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui kebangkitan untuk menanamkan dalam sebuah satu kerinduan atas kehidupan saudara. Mintalah kepada Tuhan, jangan melihat sebuah satu masalah dan masalah yang ada. Pandang kepada sumber segala keajaiban yang Tuhan miliki. Pandanglah kepada sumbernya, maka Dia akan mengalirkan kasih setia-Nya dalam kehidupan kita. Tanamkan kerinduan yang sungguh yang ada dalam kehidupanmu, maka Dia akan memenuhi dalam segala apapun menjadi persoalan. Hari ini Tuhan nyatakan pertolongan yang luar biasa. Haleluya. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Haleluya Yesus. Hanya Engkau yang kurindu, jamah hidupku Tuhan. Angkat tangan kita, buka hati kita. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamah hidupku Tuhan. Kemuliaan turun memenuhi tempat ini. Hanya Engkau yang kurindu, jamah hidupku Tuhan. Katakan sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu, jamah hidupku Tuhan. Hanya Engkau yang kurindu, jamah hidupku Tuhan. Haleluya. Kami merindukan zaman Roh Suci dalam kehidupan kami. Di dalam hati yang gersang ini Tuhan, biarkan Tuhan berikanlah air surgawi untuk memenuhi hati kami, untuk kami kembali cinta kepada-Mu lebih dari segala-galanya. Bapa, mari beracaralah pada saat pagi ini Tuhan. Bagian dari bibir hamba dan hikmat dan pengurapan daripada Engkau, otoritas daripada Engkau, kuasa Engkau berikan atas hamba-Mu. Biarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, itulah Tuhan yang benar-benar hamba-Mu sampaikan, untuk dapat Tuhan mengingatkan petunjuk-Mu
di dalam pagi siang ini. Untuk kami terus lebih lagi Tuhan melekat pada Engkau, lebih lagi untuk kami mengasihi Engkau, lebih lagi Tuhan kami untuk mencintai Engkau lebih dari segala-galanya, sehingga boleh Tuhan mempersembahkan yang terbaik hidup kami jadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Kami yakin percaya ketika dua orang berkumpul atas nama-Mu, Kau ada tengah-tengah kami. Kami yakin percaya Tuhan, saat ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, dalam kehidupan kami, dan memenuhi dalam sukacita yang luar biasa atas kehidupan kami. Kemenangan demi kemenangan Tuhan akan berikan atas hidup kami. Dan kami yakin percaya saat pagi ini Tuhan sudah melawat kami. Terima kasih Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Sucikan, kuduskan hati dan telinga kami dan pikiran kami untuk menempatkan benih firman-Mu Tuhan dan kehidupan kami, sehingga kami pulang, kami jadikan setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan ucapan syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin bersama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dari tempat ini, bahkan kita semua pemirsa yang ada dimanapun kita berada. Biarkan saya sampaikan saat ini di dalam Selamat Paskah, sehingga dalam Paskah ini kita tahu Tuhan telah bangkit. Dan dari kemarin kita merayakan dalam Jumat Agung, dan saat ini kita mengalami di dalam kuasa kebangkitannya. Dan kita tahu dalam kuasa kebangkitan ini, kalau kita menyadari bahwa ketika Yesus tidak dibangkitkan, saudaraku, maka sia-sialah iman kita, percaya kita, dan sia-sialah apa yang telah kita kerjakan. Dan karena kita tahu ketika Yesus tidak dibangkitkan, maka manusia tetap hidup di dalam dosa dan tidak pernah akan mengalami yang namanya keselamatan. Oleh karenanya, di dalam kehidupan kita, iman kebangkitan Kristus inilah merupakan menjadikan satu inti dari kematian Kristus yang sejati, menjadi kekristenan yang sejati, di mana menjadikan kebangkitannya adalah bukti kita ini lebih daripada pemenang. Ketika kita menjadikan lebih daripada pemenang, mari saudaraku, di dalam keterpurukan di hari-hari ini yang sedang kita alami, banyak orang sedang mengeluh, tapi biarlah dalam kuasa kebangkitan ini Tuhan memberikan suatu hal yang luar biasa, dan mujizat Tuhan akan diberikan, pertolongan Tuhan akan diberikan, sebab kita adalah orang-orang yang dibedakan dengan dunia. Dan kita tahu di hari-hari ini Tuhan menyatakan pembelaan yang luar biasa, maka segala berkat dan kasih karunia Tuhan limpahkan atas kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Tema yang akan kita pelajari adalah kuasa kebangkitan Kristus mengalami kehadirannya. Di mana kita tahu di dalam kebangkitannya kita akan mengalami kehadiran Tuhan yang luar biasa, saudaraku. Mari kita terlebih dahulu kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang pertama, lalu kita lanjutkan di dalam ayat 11 sampai ayat yang ke-18. Di dalam kuasa kebangkitannya kita mengalami kehadirannya. Di dalam Yohanes pasal yang 20 ayat pertama, langsung kita akan baca dalam ayat ke-11 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan. Dengan judul perikop kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ayat 11.
Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah kau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Perhatikan jadi fokus ayat yang ke-18. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan dan juga bahwa dia mengatakan hal-hal itu kepadanya." Amin. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini seluruh dunia kita tahu bahwa merayakan bahwa kemenangan yang Tuhan berikan melalui kebangkitannya, sehingga hari ini umat Kristen, yaitu yang percaya, yang setia, merayakan kemenangan yang luar biasa, yaitu sebuah satu kata kebangkitannya menunjukkan bahwa kita ini diberikan kemenangan daripada Kristus. Oleh karenanya saudaraku, kita akan belajar di mana menjadikan satu ketika Yesus menjadikan satu mengalami menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Kita tahu jadikan satu peristiwa yang luar biasa. Di hari-hari ini banyak orang yang sedang mengalami dalam kemunduran yang namanya rohani, kemunduran cinta kita kepada Tuhan. Tujuan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu mengembalikan cinta kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Menjadikan satu hal kita tahu dalam pujian tadi mengatakan bahwa penulis sekarang adalah hidupku, hatiku bagaikan tanah gersang yang merindukan zaman Roh Suci. Menjadikan satu apakah benar hati kita ini rindu dengan sungguh-sungguh untuk kita mengalami zaman sehingga kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk memberikan sebuah respon, yaitu hati yang cinta akan Tuhan lebih dari segala-galanya. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama di mana menjadikan satu Maria Magdalena, yaitu seorang yang dahulu tidak diperhitungkan dibandingkan dengan murid-murid yang tercatat dalam Alkitab, sehingga kita bisa melihat bahwa Maria Magdalena ini seolah-olah menjadikan satu hal yang sangat sedikit diceritakan. Tetapi kita bisa melihat ada satu hal yang luar biasa. Yesus Kristus menampakkan yang pertama kali, yaitu kepada Maria Magdalena. Kita bisa belajar daripada Maria Magdalena ini, saudaraku, sehingga adalah gereja Tuhan saat ini kita juga mengalami ada sebuah satu perubahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, terlebih di zaman akhir ini, zaman yang sangat sulit. Zaman hari-hari ini adalah zaman kejahatan semakin meningkat dan banyak orang, saudaraku, di hari-hari ini telah meninggalkan yaitu kasih yang mula
mula. Inilah Tuhan mengendaki ingin mengembalikan di dalam kuasa kebangkitannya. Biarkan hati kita memiliki sebuah satu kerinduan yang kita terima hingga kita dapat memiliki, yaitu kehadirannya. Ketika kita mengalami kehadirannya, maka kita tahu jaminan demi jaminan itu akan diberikan secara luar biasa dalam kehidupan kita yang sungguh-sungguh rindu akan Kristus. Pada pagi hari ini ada 3 hal yang akan kita pelajari bersama-sama, menjadikan satu hal yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mengapa saudaraku, Maria pada saat dia rindu, menangis, saudaraku, itu dia mengalami pertemuan yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Yang pertama, Maria mengalami, dia memiliki hati yang sungguh-sungguh selalu ingin cinta akan Tuhan. Inilah saudara, menjadi pertanyaan, apakah kita memiliki hati yang ingin selalu cintakan Tuhan? Di dalam kondisi apapun, apakah hidup kita masih mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya? Banyak orang di hari-hari ini ketika mengalami masa-masa yang sulit, tidak sedikit orang yang akhirnya melarikan diri. Kita bisa melihat murid-murid Yesus. Ketika murid-murid Yesus mengalami Yesus ditangkap, berapa murid Yesus yang tetap tinggal bersama dengan dia? Tidak ada. Bahkan Petrus pun mengatakan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Tetapi apa menjadi bukti? Yang sering kali kita ngomong dalam bentuk apapun, aku tetap iring Yesus. Tapi dalam kenyataan, ketika kita mengalami sebuah satu masalah yang tidaklah mudah, disinilah sering kali kita meninggalkan Kristus. Pada saat kita diberkati, kita mungkin masih bisa yes, aku diberkati, yes, aku selalu iring Yesus. Tapi ketika Tuhan izinkan masalah yang berat, harapan sudah tidak ada, seolah-olah semua sudah putus harapan. Apakah tetap kita iring Yesus? Apakah tetap kita ingin selalu cintakan Tuhan? Di mana menjadikan satu Maria Magdalena yang seorang dahulu kerasukan setan yang telah ditolong oleh Tuhan, sangat luar biasa. Ketika harapan yang ada di dalam Yesus, ketika Yesus mati di kayu salib, harapan seolah-olah sudah tidak ada. Tetapi kita bisa belajar menjadikan satu, saudaraku, ketika Maria menangis di kubur, kita tahu penderitaan yang luar biasa yang dialami. Menjadikan satu hal kerinduan daripada Maria sendiri, ingin selalu dekat dengan Tuhan. Apa yang dia harapkan, dia ingin selalu ada di mana Yesus selalu dekat dengan dia. Oleh karenanya, saya menyadari ketika kita ditinggal oleh seseorang yang kita kasih, di dalam mudah, saudaraku, kita akan tetap bersukacita. Apa yang dialami oleh Maria Magdalena menjadikan satu wujud bahwa cinta daripada Maria kepada Kristus itu luar biasa. Berapa banyak di hari-hari ini orang yang sudah percaya bahkan sudah melayani, apakah kita tetap ketika harapan sudah tidak ada, apakah tetap kita merindu akan cinta akan Tuhan, menangis kehilangan akan Kristus? Menjadi contoh, berapa banyak kita yang sudah setia kepada Tuhan ketika kita mengalami sebuah satu pasangan hidup yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang akhirnya, saudaraku, bukan bertambah cinta tetapi malah justru bertambah jauh. Berapa banyak tentang hobi kita juga jauh dari Tuhan. Dengan keadaan yang sulit ini, ketika Tuhan izinkan terjadi, apakah kita bertambah cinta akan Tuhan? Inilah, saudara, kita sangat mengalami dan merasakan ketika dalam kesedihan seperti apa
ketika harapan sudah tidak ada, tentu kita sudah mengalami stagnan di dalam rohani, yang seolah-olah aku enggan untuk ikut Tuhan, enggan untuk percaya lagi mana pertolongan Tuhan. Banyak orang yang mengalami demikian. Tetapi mari, justru ketika kita mengalami, saudara, dalam seperti ini, hanya satu-satunya penolong, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Disinilah saudara, mari kita mau melihat dalam kehidupan kita, saudara, menjadikan satu hal yang sangat penting. Maria ketika yang dalam keadaan menangis, kenapa Yesus menampakkan diri kepadanya? Karena Maria yang dulu saudaraku jauh dari Tuhan, dan dia memiliki cinta yang mula-mula dia tetap pertahankan luar biasa, memiliki hati yang selalu mengasihi dia. Ketika saudaraku pagi-pagi fajar, di mana saudaraku Maria datang ke kubur Kristus, tapi ketika dilihat ternyata batu sudah terbuka, dia menangis dan dia mencari. Dia mencari di mana jasad Kristus. Apakah kita di hari-hari selalu mencari Tuhan? Menjadikan satu berapa banyak hidup kita yang doa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, rindu akan selalu membaca surat Kristus, rindu untuk menyembah kepada Dia, karena kita tahu Allah hadir di tengah-tengah pujian. Berapa banyak hidup kita di hari ini tidak mengalami kuasa kebangkitan Kristus, tetapi malah justru berapa banyak hidup kita yang selalu memikirkan, yaitu masalah demi masalah yang ada. Mari hari-hari ini Tuhan menghendaki untuk kita kembali dalam cinta kita kepada Tuhan. Kita tahu dalam kuasa kebangkitan yang menyadarkan kita, di mana menjadikan satu dengan jelas firman Tuhan mencatat ayat 11, tetapi Maria berdiri dengan kubur Yesus dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur. Ada sebuah hati yang rindu ingin dekat dengan Tuhan. Kalau saudara mengalami di dalam masalah-masalah tekanan-tekanan yang berat dan ditinggalkan pada seorang yang kita kasih, kesedihan ini sangat mendalam. Tetapi mari menjadikan satu Maria Magdalena dengan memiliki kesetiaan yang teguh. Sekalipun menghadapi tantangan, Maria selalu datang kepada Kristus. Sekalipun dan harapan tidak ada, di dalam menghadapi satu tekanan yang luar biasa, Maria tetap rindu untuk tetap dekat pada Tuhan. Dia mencari di mana jasad Kristus. Di hari-hari ini gereja Tuhan, mari carilah Tuhan, carilah Tuhan lebih dulu. Carilah Tuhan lebih terutama ketimbang daripada dunia ini. Tetapi hari-hari sudah terbalik. Semua sudah dibalik oleh manusia itu sendiri karena dosa manusia. Kita mengingat korban Kristus. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Dia menggantikan dosa saudara dan saya. Begitu besar kasih yang sempurna yang Dia berikan. Apakah kita mengalami di dalam kasih itu? Ketika kita mengalami kasih itu, bagaimana sekarang gereja Tuhan di hari-hari ini? Apakah kita selalu ingin mencari Tuhan dan ingin selalu dekat dengan Tuhan? Saudara, menjadikan satu mari di dalam kehidupan kita adalah kita belajar daripada Maria. Sekalipun saudaraku mengalami dalam masa-masa yang sulit, Maria memiliki ingin cinta selalu dipertahankan untuk mencintai Kristus. Dia selalu menangis dalam kesedihannya, ingin selalu bertemu dan bertemu. Saudara, apakah ketika saudara mengalami di dalam masalah, apakah saudara ingin selalu rindu dengan Tuhan? Menangis, Tuhan ingin bertemu dengan Tuhan. Bukan menangis akan masalah, tapi menangis kepada Tuhan, yaitu rindu. Di dalam setiap masalah apapun, aku ingin selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam masalah apapun, aku tetap setia kepada Tuhan. Oleh karenanya Bapak Ibu, gereja Tuhan di hari-hari sedang Tuhan angkat, dibawa kepada cinta yang mula-mula. Dengan satu tujuan adalah supaya jangan sampai ketika engkau lepas daripada cinta yang mula-mula, maka api
kaki tiang ini akan diberikan pada orang lain. Kesempatan sudah tidak ada. Di hari-hari ini ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, marilah kita perlu memiliki hati yang rindu. Tuhan, jamahlah hidupku yang selalu kita rindu bagaikan tanah yang kersang, merindukan hadirat Allah. Bagaimana hadirat Allah kita terima? Apakah kita selalu ingin memuji dan memuliakan Allah untuk menikmati hadirat Allah? Kalau kita tidak memiliki, saudaraku, hati yang rindu, saya yakin percaya saudara datang ke gereja pun cuma menanya sebagai formalitas. Ya, aku rindu, tapi dalam kehidupan sehari-hari bagaimana kita? Apakah hidup kita selalu ingin cintakan Tuhan selamanya, menangis, ingin rindu selalu bertemu dengan Tuhan, cinta akan Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, marilah pada saat ini kita bisa melihat di dalam kepedihan yang sangat luar biasa dialami oleh Maria Magdalena yang telah ditinggal oleh Yesus, seolah-olah dia mati karena tidak akan bertemu lagi. Tetapi Maria tetap mempertahankan, memiliki hati yang selalu rindu kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ingin menyatakan rohnya untuk saudara mengalami, memiliki hati yang rindu kepada Tuhan, cinta akan Tuhan lebih dari segala-galanya. Yang kedua, menjadikan satu kita tahu kebangkitannya, kita akan mengalami kehadirannya. Yang pertama adalah kita memiliki hati yang cinta kepada Tuhan. Saudara akan mengalami nanti kehadiran yang luar biasa kalau saudara memiliki cinta kasih terhadap Yesus yang terutama. Yang kedua, mencari Kristus dengan hati yang tulus. Ayat 12. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih yang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ayat ke-13, kata malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepadanya, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Bapak, Ibu, Saudaraku, saat engkau menghadapi tantangan masalah, mari ketika engkau inilah waktunya kita mencari Kristus, di mana menjadikan satu ketika kita datang kepada Tuhan, di dalam ketika menghadapi kesedihan, Tuhan akan menghibur kehidupan kita. Sekalipun kau mungkin menghadapi dalam banyak tantangan, seolah-olah tidak ada jalan keluar, seolah-olah kau mengalami, saudaraku, di dalam kegelisahan yang ada, tetapi Tuhan dekat dengan orang yang memiliki hati yang, saudaraku, yang sangat pedih, di mana menjadikan satu inilah yang sangat Tuhan inginkan, di mana menjadikan kerinduan dia ingin mencari di mana jasad Kristus. Apakah hari-hari ini kau pun sama seperti Maria Magdalena mencari jasad Kristus, di mana ia diletakkan, siapa yang mencuri, siapa yang mengambil? Apakah hari-hari ini kau sedang mencari di mana menjadikan engkau rindu akan Kristus, mencari Tuhan melalui engkau membaca Alkitab, melalui engkau berdoa, memulai engkau menyembah kepada Tuhan, mencari hadiratnya, mencari kehendaknya, mencari kebenarannya. Hari-hari inilah Tuhan mengendaki gereja Tuhan bangun dari tidur supaya dengan satu tujuan, kembali kepada cinta yang mula. Sekalipun kau dalam kesedihan hatimu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Dia selalu ada dalam hidupmu. Sekalipun Maria ketika ia memiliki hati yang rindu kepada Kristus yang tidak bisa dilihat, tetapi Tuhan selalu ada di dalam sekitar kita dan ada di dalam hati kita. Dia selalu ada untuk menolong hidup kita. Apapun masalah yang kau hadapi, marilah tingkatkan cinta kita kepada Tuhan itu lebih dari segala-galanya. Saya yakin percaya kalau engkau punya satu mencari, terus mencari hadiratnya, melalui dari engkau bersekutu, melalui dari engkau mencari firman Allah sungguh-sungguh. Apalagi saat ini, saudaraku, engkau mungkin dapat diperhadapkan oleh keadaan situasi yang sulit ini, sehingga banyak gereja beberapa waktu yang lalu dilarang untuk offline, semua online. Sehingga hari ini banyak sekali gereja yang sudah online ini
membuka YouTube dari sana sini dan dalam beberapa hamba Tuhan jika dalam mendengar luar biasa. Tetapi satu hal, jangan sampai engkau sendiri yang akhirnya lengah. Karena di hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang sudah menyesatkan, hanya mementingkan dalam suka telinga kita, menyukai hanya kesenangan kita yang akhirnya kita tidak bisa bertumbuh. Tapi hari-hari ini Tuhan menghendaki ada satu pengajaran firman Allah yang benar, yang sungguh-sungguh engkau alami, dibentuk oleh Tuhan, diproses oleh Tuhan. Karena hari-hari ini ditinjau dari waktu hidup kita akhirnya dewasa. Dalam kedewasaan ini tidak menentukan umurmu berapa. Dari sikap karakter kita itu bisa dilihat, dari buahnya itu bisa dilihat engkau dewasa atau tidak di dalam Kristus. Inilah saudaraku, mari menjadikan satu ketika engkau menghadapi dalam tantangan yang berat, mencari Tuhan sungguh-sungguh. Maka ketika engkau mencari benar-benar, engkau akan mendapatkan sesuatu. Dalam engkau sungguh-sungguh dan ketika engkau mengalami dalam kesendirian, mari punyalah hati yang rindu untuk mencari Tuhan. Dalam doamu, dan mari dalam gereja Tuhan pun saling menopang, saling mengingatkan, saling mengasihi. Yuk saling kita, saudaraku, saling bekerja bersama dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Inilah waktunya gereja Tuhan untuk saling menopang hidup kita yang lemah dikuatkan. Bukan untuk kita saling ngerasani, bukan untuk kita saling menggosip, bukan saling kita untuk melemahkan. Hari-hari ini banyak orang yang sudah imannya lemah, tetapi dalam gereja Tuhan mari kita memberikan semangat bagi orang yang mengalami di dalam keletih lesuan mereka. Oleh karenanya saudara, marilah kita bisa melihat ketika Maria saat dia sedang dalam keterpurukan, Maria tidak bisa melihat Kristus. Karena apa? Kita lihat ayat yang ke-14 dan 15 mengatakan, sesudah berkata demikian menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa kau menangis? Siapakah kau cari? Maria menyangka orang itu adalah penuh taman, lalu berkata kepadanya, Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa menjadikan satu Maria tidak melihat Kristus. Karena seringkali mengapa kita tidak bisa melihat secara pribadi. Banyak hal yang sedang menghalangi kita. Mungkin kita ikut Tuhan hanya ikut-ikutan, tidak mengenal secara pribadi siapa Kristus sebenarnya. Mungkin hanya sepintas sekilas saja kita melihat dia, karena orang yang dalam kesedihan, saya yakin percaya kalau kita sudah pernah mengalami seorang yang kita kasih nggak ada, semuanya itu blank, ya. Kalau saudara mungkin bisa menjadikan satu nggak pernah mengalami, sudah bisa kamu tuh harus gini, harus gini. Tetapi orang yang mengalami di dalam kesedihan yang luar biasa, segala sesuatunya itu blank. Disinilah saudara, Maria pun sama. Ketika kehilangan Yesus, dia seolah saudaraku fokusnya tidak kepada Kristus. Berapa banyak hidup kita datang ke gereja pun tidak terfokus pikiran kita kepada Kristus. Seolah-olah saudara hadir dalam kebaktian, saudara mendengarkan di dalam firman Tuhan melalui YouTube dan apapun, tetapi hati dan pikiran kita tidak terfokus, maka kita tidak bisa melihat Kristus. Oleh karenanya di hari-hari ini kita perlu belajar untuk belajar lebih lengkap kepada Tuhan. Kita mencari sampai mendapatkan. Kita terus gali firman Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan semakin lebih lagi, menyembah kepada Dia. Kita mengalami, merasakan hadirat Tuhan. Kita terus saudara gali semuanya ini, maka kita yakin percaya, jika kita semakin dekat dengan Tuhan, kita akan mengenal
secara pribadi siapa dia, apa yang dia inginkan dan apa yang tidak inginkan, kita pasti akan tahu. Jika kita tidak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, maka saya ingin percaya ketika Yesus pun ragu, dia ada, dan kita tidak akan mengenal siapa dia. Karena kita jujur, kita gak pernah melihat Yesus itu seperti apa. Ada yang pernah melihat Yesus, wajah Yesus seperti apa? Ada. Orang melihat dan sosok Kristus aja itu cuma hanya bersinar wajahnya, sangat mulia dan sangat kudus. Kalau hidup kita tidak hidup dalam kekudusan Allah, kita tidak akan mungkin mengalami pertemuan pribadi yang sangat erat. Kita tidak pernah mengalami Yesus ada dalam hidup kita. Makanya di hari-hari ini, melalui dari kuasa kebangkitan Kristus ini, memberikan hidup kita untuk mengalami hadiratnya. Perlu kita punya hati yang untuk mencintai, rindu kepada Tuhan. Dan hati yang kedua inilah adalah kita mencari terus di mana Kristus, di mana Maria pun selalu ada di dalam kuburan dan mencari Kristus, sehingga sampai dia pun bertanya kepada Kristus. Ketika Yesus menampakkan diri, dia berkata seolah-olah dia adalah penunggu daripada taman itu. Berapa banyak mistik yang ada di Indonesia. Jika ada tempat yang angker, maka orang berkata ada yang nunggu. Ya, di sini saudara, ketika orang-orang dunia ada yang menunggu, di situ menjadi keramat, saudaraku. Orang mencari, ya, ilham di situ, mencari nomor besok, nomor keluarnya berapa, mencari pasangan siapa jodohnya. Itu seringkali terjadi di Indonesia, mistik. Saudara, menjadikan satu. Maria ketika Yesus menampakkan diri, dia mengira bahwa Yesus adalah penjaga kuburan itu. Ketika dia mengira penjaga kuburan dan dia bertanya, di mana Kristus ada? Jika ada yang menyembunyikan, beritahu aku supaya aku bisa menemukannya. Saudara, berapa banyak hari-hari terakhir ini orang percaya pun sama. Tuhan hadir, tapi kita tidak pernah merasakan kehadirannya. Sehingga menjadikan satu hidup inilah yang kita perlu gali dan mencari terus. Kebenaran firman, kita terus merenungkan firman itu siang dan malam. Belajar terus, mencari kehadirannya di dalam apapun jadwal yang ada. Kita untuk ibadah, untuk memuji, memuliakan Tuhan, belajar firman, apakah ada kerinduan ke sana. Maria, dia punya satu kerinduan, ingin mencari jasad Kristus. Ketika mencari inilah, disinilah ada pertemuan yang pribadi yang luar biasa, sekalipun kita mungkin belum mengerti. Kadangkala Tuhan sudah berbicara kepada kita, tapi kita seringkali tidak dengar suaranya karena kita belum mengenal secara pribadi. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan, Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Hari ini Tuhan melihat hati saudara. Apakah kau punya hati yang rindu akan Tuhan? Apakah kau punya kehidupan yang ingin selalu mencari akan Tuhan? Mencari secara pribadi. Ketika secara pribadi ketemu muka dengan muka, maka di sini saudaraku, di dalam ayat yang selanjutnya dikatakan, ayat 16 berkata, kata Yesus kepada Maria. Maria berpaling berkata kepada dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Disinilah ketika engkau memiliki hati yang rindu, ketika engkau memiliki satu terus mencari kehendaknya, mencari hadiratnya, terus engkau cari sekalipun dalam keadaan apapun, Maria tetap
terus memiliki hati yang ingin bertemu dengan Kristus. Disinilah waktunya gereja hari-hari ini berpaling. Ketika Yesus berkata Maria, disinilah Maria mendengar dan dia mulai menoleh ke belakang, melihat bertemu itu telah Yesus. Maka dia berkata, Guru. Bapak Ibu Saudara, di hari-hari ini apakah engkau sungguh ingin berbalik? Inilah waktunya kau berbalik untuk engkau punya miliki. Carilah Tuhan. Jangan kau mencari hanya perkara-perkara di dunia ini. Dunia ini, saudara, ingat, itu semuanya sementara, hanya titipan. Apapun yang kau punyai, kau miliki ketika engkau meninggal, semuanya tidak ada satupun yang kau akan bawa. Semuanya itu cuma hanya sia-sia. Marilah hari ini mulai dari kebangkitan Kristus, hendaklah engkau memiliki satu kerinduan untuk kau ketemu dengan kehadiratnya Tuhan. Sehingga kita disinilah kita mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika engkau mendapatkan hati yang rindu, hati yang sungguh-sungguh, disinilah Tuhan menampakkan dirinya dan bertemu dengan engkau. Sehingga ketika Yesus berkata kepada engkau mendengarkan. Yesaya berkata bahwa Tuhan mempertajam telingaku setiap pagi, bukan untuk mendengarkan suara Tuhan. Apakah di kita setiap pagi kita memiliki hubungan dekat dengan Tuhan? Mencari. Sebelum kita, saudara, di dalam kesibukan kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Apapun menjadikan satu kerinduanmu, apapun menjadikan satu masalahmu, ketika engkau mengutamakan Tuhan, saya yakin percaya Tuhan pasti selalu menyertai dalam hidupmu. Oleh karenanya, saudara, marilah, apakah di hari-hari ini ketika Yesus memanggil engkau, hari ini, saat ini Tuhan memanggil engkau, siapapun kau namamu, Tuhan memanggil hidupmu. Ketika memanggil hidupmu, apakah engkau menjawab dan merespon akan apa yang Tuhan katakan? Ketika engkau merespon, mari saudara, ketika engkau merespon hal yang ketiga, engkau akan mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Hal yang ketiga, lihat ayat 17 dan 18. Ketika Yesus berkata kepada engkau dan memanggil engkau, maka inilah waktunya kita fokuskan tujuan kita pada Kristus yang utama, mendengar dengan jelas apa disampaikan. Ayat yang 17 dan 18 berkata, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ketika kau mengalami kehadiran, satu hal yang Tuhan inginkan adalah ketaatan. Ketika Yesus berkata kepada engkau, ketika Yesus berkata pada Maria Magdalena, pergilah dan katakanlah kepada saudara-saudaraku. Dan kita bisa melihat Maria Magdalena melakukannya dengan segera. Berapa banyak hidup kita di hari-hari ketika kita bertemu dengan Tuhan, ketika kita mengalami Tuhan dan berbicara kepadaku, apakah engkau setia dan taat melakukan firman-Nya? Hari-hari ini adalah kita, saudara, ketika Yesus menunjukkan bahwa Dia telah bangkit, maka dalam kuasa kebangkitan inilah kita bisa merasakan bahwa Maria memiliki hubungan yang lekat. Ya, ketika punya hubungan yang lekat, mari Maria mentaati apa yang kata Tuhan. Hari ini gereja pun harus juga merespon akan panggilan Tuhan dalam ketaatan. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku.
Tetapi apakah gereja Tuhan hari-hari ini sudah menjadi berkat? Apakah gereja Tuhan sekarang ini juga bisa memberitakan firman Tuhan melalui dari kehidupan kita? Bukan saja kau memperkatakan kata firman itu baik, tapi bukan itu saja. Dunia akan melihat bahwa hidupmu itu adalah tulisan yang dapat dibaca oleh semua orang. Engkau gak usah mengatakan firman, tetapi ketika hidupmu sesuai dengan firman, maka dunia akan melihat bagaimana hidupmu. Apakah Kristus nampak dalam hidupmu atau tidak? Kita bisa melihat berapa banyak sekarang hari-hari ini keluarga yang sudah percayakan Kristus, yang setiap hari isinya cuma hanya berantem. Tidak ada sebuah satu damai, memperkatakan kata-kata yang negatif, menjelekkan satu dengan yang lain. Hari-hari inilah waktunya kita harus mencari sungguh-sungguh. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, disinilah kita perlu untuk kita mentaati, memberitakan berita kebangkitan Kristus, bahwa Kristus telah bangkit melalui kehidupan kita. Di mana saudara Maria Magdalena mengatakan kepada saudara-saudaranya, dia berkata, aku telah melihat Tuhan. Apa yang dia sudah bertemu pribadi, aku mengalami perbuatan, mengalami satu kuasa yang luar biasa, bertemu dengan Kristus bahwa ia masih hidup. Di sini menunjukkan bahwa Kristus telah bangkit. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku, marilah bagaimana kehidupan kita saat ini. Di dalam ketika kita hidup di dalam Tuhan, sudahkah kau mengalami pertemuan pribadimu dengan Tuhan secara pribadi? Muka bertemu dengan muka, memiliki hubungan yang sangat intim, sangat dekat, sehingga kita mengalami luar biasa, sehingga kita bisa berkata, I love you Father, I love you Lord Jesus, I love you Holy Spirit. Merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup. Dimanapun kau ada, Yesus bersama dengan kita. Apapun yang kau alami di dalam menghadapi tantangan, di mana Yesus pasti akan memberikan kelegaan bagi hidup kita, karena dia dekat dengan orang yang memiliki hati yang putus asa. Hari-hari ini, saudaraku, mari cintailah dia lebih dari segala-galanya. Di dalam kuasa kebangkitan, jika kau memiliki kuasa kebangkitan ini, maka kau akan dan mengalami kehadiran yang luar biasa. Di mana Maria Magdalena, ketika ia mencari di dalam mas kebangkitan Kristus, pada hari yang ketiga setelah ia mati, ketika kubur itu kosong, Maria Magdalena dan tetap ia dengan sedih mencari jasad Kristus, di mana dia tidak dapat. Tetapi dalam saat ia bertemu kepada Yesus, sekalipun dia pertama tidak mengenal, tetapi ketika Yesus berkata kepadanya, mengundang Maria, hari ini Tuhan mengundang jemaat Tuhan di tempat ini, mengundang bagi hidup kita. Apakah kau akan merespon, ya Guru, ini aku, ya Tuhan, ini aku. Jangan kau sia-siakan waktu. Hari ini adalah hari kesempatan. Jangan kau lewatkan. Ketika Tuhan mengundang engkau, bisa kamu berkata, ini aku Tuhan. Apa yang ingin kau katakan? Ketika Tuhan berkata, katakanlah kepada saudara-saudaramu bahwa dia telah bangkit, bahwa dia telah ada di surga. Maka ketika Tuhan mengatakan itu, apakah kita mau menceritakan itu kepada semua orang dengan satu tujuan bahwa Tuhan menghendaki bahwa jangan sampai ada ciptaannya itu binasa, tetapi Tuhan ingin merindukan, inilah waktunya gereja Tuhan bangun dari tidur,
yaitu untuk menyaksikan, bersaksi kepada semua orang melalui dari sikap, perkataan, perbuatan, dan semuanya. Karena orang akan melihat apakah Kristus hidup di dalammu. Oleh karenanya, biarkan pada saat ini, mari, bisakah kita berkata kepada semua orang, aku telah melihat Tuhan. Ketika kita mengalami kehadiran Tuhan, mengalami suatu jamahan Tuhan yang luar biasa, ketika kau mengalami pertemuan pribadi, lepas pribadi dalam hidupmu, mari ceritakanlah kebaikan Tuhan, setialah kepada Tuhan, taatlah kepada Tuhan, lebih terus engkau lekat dengan Tuhan sampai pada akhir zaman. Maka ketika waktunya tiba, Yesus berkata, ketika engkau ada dengan sungguh-sungguh, maka kebangkitan akan dinyatakan bagi orang yang percaya, dan orang yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal selama-lamanya. Oleh karenanya, biarkan pada saat ini, apakah kita sungguh menjadikan satu dalam kehidupan kita hari-hari ini? Apakah engkau rindu untuk lekat dengan Tuhan? Jika engkau lekat dengan Tuhan, marilah yang pertama, milikilah cinta yang sesungguhnya. Cintalah Yesus dalam keadaan situasi apapun. Cintalah Dia lebih dari segala-galanya. Yang kedua, milikilah hati yang rindu untuk yang selalu mencari kehendaknya, mencari keinginannya, mencari apa yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, ketika engkau mengalami pertemuan cara pribadi, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bersaksilah di mana kau berada, maka kau ketika mengalami kehadirannya, disinilah engkau lakukan, beritakan kabar keselamatan bagi semua orang, supaya setiap semua orang pun mengalami, yaitu keselamatan seperti saudara dan diselamatkan. Dan kita yakin percaya, satu orang di dalam keluarga diselamatkan, maka seluruh keluarga itu pun juga akan diselamatkan. Oleh karenanya, biarkan pada pagi hari ini engkau sedang mengalami dalam kesendirian, engkau sedang mengalami dalam kepedihan hati, datang pada Kristus. Tuhan akan memberikan kelegaan pada engkau. Ketika benar putus asa, datang kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan segala apapun yang kau rindukan. Tuhan akan memberikan segala sesuatunya dan jaminan terlebih, yaitu adalah keselamatan. Biarkan jaga dalam hidup kita keselamatan kita di hari akhir terakhir ini. Biarkan kita rindu kelak waktunya nanti tiba, kita akan diangkat bersama-sama dengan Kristus, dan kita akan masuk ke surga untuk selama-lamanya. Biarkan hari-hari terakhir ini, milikilah cinta yang mula-mula. Yang kedua, milikilah dan terus mencari, untuk kerinduan untuk mencari Kristus. Ketika kau mendapatkan, alamilah dalam hidupmu kehadirannya. Ketika kau mengalami kehadirannya, bersaksilah kemana kau pergi, Tuhan Yesus segera akan datang. Dan kepada siapapun yang tetap mempertahankan iman percayanya, pasti akan diselamatkan. Apapun menjadi masalah yang kau alami hari ini, pada hari ini Tuhan menjawab doamu, dan Tuhan akan terus bekerja akan hidupmu. Apapun yang sedang kau alami, percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Dia selalu ada dalam hidup kita. Cintalah Dia, maka Dia tidak akan berdiam, dan Dia terus akan bekerja ketika Dia memberikan yang terbaik. Bersaksilah kepada semua orang bahwa Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bagi berdiri bersama-sama.
Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu akan-Mu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu, ku rindu lawakan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Biarkan jemaat Tuhan kita nyanyikan dengan lembut, menjadikan satu doa kita. Yesus. Biarkan Tuhan pujikan pujian ini. Katakan, Tuhan aku rindu.
Rohmu mengurangi saat ini. Katakan sekali lagi, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Inilah yang kami rindukan Tuhan, dalam kehadiran-Mu. Tanamkan hati yang rindu akan Engkau, yang selalu mencintai Engkau, yang terus mencari wajah-Mu, yang mencari hadirat-Mu, sehingga sampai kami mengalami kehadiran-Mu yang sungguh-sungguh, Tuhan. Terima kasih. Ada suatu bukti jauh dari sini, kulihat salibnya berdiri. Di sana Tuhan ku telah mati, ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya. Jatuh pada salibnya, ku dapat ampun dosa. Oh kayu yang kasar, oh kayu, pandang kepada salib akan cinta yang lebih dari segala-galanya dalam hidupmu. Inilah kerinduan kami Tuhan, inilah permintaan kami, mencintai Engkau lebih dari segalanya. Ku jatuh pada kakinya, dapat ampun dosa.
Selalu dapat ampun dosa. Tuhan tahu setiap hati kita. Biarkan Tuhan mengingatkan kita untuk kita benar-benar kita mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Milikilah yang terus hati yang ingin mencari bertemu muka dengan Kristus, sehingga kau akan mengalami kehadirannya. Ketika kau mengalami kehadirannya, maka kau akan memberikan cinta. Melalui dari korban Kristus, maka kau akan mencintainya. Ketika kau mencintai Tuhan, maka kau menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Mari saudara angkat roti yang menjadi tubuh Kristus di tangan kanan kita lebih tinggi daripada kepala kita. Letakkan cawan di tangan kiri kita, resapi dan dekat dengan dada kita. Pandang kepada kasih Tuhan begitu luar biasa. Sehingga Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging dari anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia akan mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Inilah roti yang telah turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya pada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Yakinkah roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari pegang cawan di tangan kanan kita dan angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Letakkan tangan kiri dada kita dan sampai kasih Tuhan begitu besar. Pandanglah ketika Yesus disalib, dipaku, dimahkotai duri. Ia mencucurkan darahnya sampai habis tuntas. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga ia berkata, sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Yakinkah anggur ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Amin. Minumlah,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu ke surga. Darahmu Yesus sucikan yakinilah dia telah menyucikan hidup kita seutuhnya, dia membebaskan kita dari belenggu dosa. Darahmu Yesus dan dijadikan darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan dan amin. Darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus kebarananku, ku dijadikan baru. Biarkan Tuhan tanamkan terus kami mengasihi dan mencintai Engkau. Kami memberkati kota kami memberkati bangsa kami memberkati bangsa-bangsa lain, kami memberkati Tuhan. Bumi ini penuh dengan kemuliaan. Berkat Allah dicurahkan atas kota kami, bangsa kami, pemerintahan kami. Biarkan damai sejahtera Tuhan limpahkan atas kehidupan kami, keluarga demi keluarga, gereja demi gereja hamba-Mu. Semua kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajarkan kami untuk lebih lagi mencintai Engkau ya Yesus. Haleluya. Yesus, aku cinta. Katakan Tuhan, aku cinta. Yesus, aku cinta Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut ku sembah. Yesus, tak terpukasi. Oh Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku. Angkat tangan singkat berdoa. Inilah Tuhan hati kami, inilah Tuhan Tuhan kami, inilah Tuhan yang kuberikan kepada Engkau, yang patut disembah. Yesus, tak terpukasi. Oh Yesus, sungguh cinta Kau. Yesus, sungguh cinta Kau. Yesus, sungguh cinta Kau. Ketika kau mengasihi Tuhan, terimalah berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam cinta dari Bapa dan cinta daripada Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai engkau pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi.
Hosana bagimu Yesus di tatamu, ku memujimu selalu, ku